Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga baik-baik saja ya, dan tetap semangat. Sebentar lagi Patrick Kluivert, pelatih baru tim nasional kita, akan tiba dan diperkenalkan. Dan saya sudah bicara di konten saya sebelumnya. Namun yang paling menarik yang kita perlu tunggu adalah skema atau taktik permainan seperti apa yang nantinya akan dikembangkan atau dilakukan oleh Patrick Kluivert ketika ia membesut menangani The Garuda Warriors atau pasukan Garuda kita, tim Merah Putih, dalam rangka melanjutkan 4 pertandingan sisa di grup C, kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia. Kalau kita tahu sebelumnya dengan pelatih yang baru diberhentikan STY dengan 3-4-3, ya, sekarang Patrick akan bermain dengan pola apa? Saya pikir dia akan, kalau bermain dengan pola lebih menyerang, sebagaimana yang pernah alami di masa dia sebagai pemain, ya, baik di Ajax, di Milan, Barcelona, tentunya di Newcastle, terakhir di Lille. Patrick kan seorang penyerang, ya, striker, dan dia pasti lebih cenderung untuk lebih suka dengan gaya attacking football, gaya tim oranye, gaya tim Belanda. Nah, kalau bermain dengan lebih attack, 4-3-3 adalah formasi yang paling pas sebenarnya, ya. Tetapi juga bisa saja dengan 4-2-3-1. Berarti kalau ini yang terjadi, teman-teman, dia akan mengubah sistem permainan di belakang yang selama ini dengan 3 back. Karena kita sudah tahu kan selama ini bagaimana Jai Ises ditemani Yasin Hopner atau dengan Rizky Ridho, bahkan berganti ya dengan ada Jordi Amat masuk, ya, Sandy Walsh juga pernah ditarik ke dalam, Calvin Verdong juga pernah ditarik ke dalam di zaman STY dengan 3-4-3-nya, mendorong 2 back yang lebih ke depan, ya, ada Verdong di kiri, ya, tentunya dengan Sandy ada di kanan, dan terakhir itu ada Kevin Dix yang masuk, ya. Tetapi kalau dengan Patrick Kluivert ini, dia akan bermain dengan lebih menyerang, ya. Mungkin saja berubah 4 back yang kita jarang lihat bermain dengan posisi seperti ini di era sebelumnya. Nah, beranikah Patrick melakukan itu? Saya pikir ya, dia dituntut untuk bisa membawa tim kita ini terbang tinggi di 4 pertandingan. Tidak main-main, ya, tidak gampang ini. Ini pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert, ya, untuk bisa mempertahankan permainan Indonesia setelah menang pasca dari Arab Saudi dengan 2-0. Kita tentunya tidak boleh turun. Memang pertandingan berikut 20 Maret yang akan datang kita akan tandang ke Sydney menghadapi Australia. The Socceroos ingin memenangkan pertandingan, ya. Terlepas mereka tidak punya Haris Sautar sana, ada Sirkati juga, Godwin yang tidak bisa bermain. Tetapi Australia adalah Australia yang tetap ingin menjungkalkan Indonesia, ya. Makanya kita tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi di sana. Ya, kalau ada yang bisa mengatakan harus menang, saya pikir nggak perlu lah. Menang itu luar biasa, itu bonus yang fantastis. Tapi kita imbang saja. Untuk mencari imbang pun ini perlu perjuangan, tidak mudah buat kita. Karena itu tadi saya bilang, Australia itu dituntut harus bisa menang. Jika mereka masih ingin untuk berada di peringkat kedua langsung lolos mendampingi Jepang, mereka bertekad berambisi besar harus mengalahkan Indonesia dengan skor berapapun. Yang penting judulnya adalah 3 poin melawan Indonesia. Nah, kita ke sana cukup bisa menahan imbang aja sudah bagus, sambil menanti 2 pertandingan sisa yang juga tidak gampang di kandang kita menghadapi Bahrain dan Cina. Jadi antara 25 Maret dan juga di 5 Juni. Nah, kita kembali ke Patrick Kluivert. Ada juga pola lain yang dia akan kembangkan dengan 4-3-2-1. Ini bisa. Berarti menggantungkan satu striker di depan. Kita akan kedatangan Ole Romani, ya, di saat Ragnar tidak bisa bermain karena akumulasi. Dengan ada Ole, bisa saja Ole akan ada di depan. Kalau catatannya dengan 4-3-2-1. Ole akan taruh di depan, akan dibantu oleh 2 pemain yang lebih menyerang, ya, yang berada di belakang. Ya, kita tidak tahu, tergantung dari Patrick bisa lakukan sana. Apakah Marcelino dia akan mainkan untuk berada di belakang di sini? Dan satu lagi bisa aja mungkin Tom Hai yang dia akan taruh di sana. Ya, kita akan lihat, ya. Kemudian kita masih punya 3 gelandang yang merupakan, kalau Jairo Redolwell itu ada, Jairo bisa masuk.
bermain di gelandang. Jairo, ada Ivar. Ini bagus saya pikir kalau dengan taktik seperti ini. Nah, Jairo, Ivar atau Nathan atau kalau bisa itu Tom Haye, Ivar, Jairo. Ini kalau Jairo sudah memang diambil sumpah. Itu ada. Kalau Jairo belum ada, belum bisa masuk, ya pasti ada Tom Haye akan ke belakang. Ya, dengan bermain dengan Ivar dan Nathan, atau bisa memaksimalkan untuk bisa mendorong salah satu gelandang kita untuk bisa naik di situ. Ya, kita lihat mungkin Kevin Dix yang masih bisa bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan, sementara posisi kanan itu diambil alih oleh Sandy Walsh. Ya, semua tentunya lewat pemikiran dari seorang Patrick. Nah, kalau Jairo tidak ada dan Tom ke belakang, berarti di belakangnya Ole ada Marcelino yang bisa ditaruh sana, dan Eliano Reinders ya akan saya pikir lebih bagus untuk dicoba. Nah, selama ini kan kita tidak bisa melihat bagaimana Eliano, kecuali di Bahrain dia hanya bermain setengah babak menggantikan Sandy saat itu, tapi kemudian tidak dipakai lagi oleh STY. Nah, kalau dia dengan Marcelino kan tentunya orang ingin lihat. Nah, kalau 4 belakang, kalau penjaga gawang, saya pikir itu akan menjadi milik bagi Martin Paz. Dengan Martin Paz di belakang, di kanan kalau Kevin Dix dicoba bermain di gelandang lebih bertahan, maka Sandy bisa terisi di kanan. Kemudian posisi 2, ini bisa Mes Hilgers dan Jai Ises. Sementara di kiri, Calvin Verdong. Itu yang menjadi alternatif di belakang ya. Kalau ada formasi lain, saya pikir ya akan terlalu riskan kalau bisa memainkan misalnya Jai lebih didorong ke depan atau Verdong lebih didorong ke depan bermain di gelandang. Ya, memang kita tidak punya Justin yang juga kena kartu merah melawan Arab. Tapi setidaknya kalau kita bisa memaksimalkan misalnya kemana Rido, ya. Padahal Rido pemain yang bagus. Ya, kalau bermain dengan 4 back, ya memang harus bisa memilih. Ya, Mes atau Jai. Ya, kecuali bermain dengan 3 back kembali, maka Rido bisa terisi di posisi ini, ya bermain di sana. Ya, kita tidak tahu apakah Patrick akan meneruskan dengan 3 back ini atau, tapi saya pikir dia akan bermain dengan 4 back di sana. Ya. Nah, yang menarik tentunya orang akan tunggu kalau saya bilang tadi kan, kalau Jairo tersedia, nah itu menarik. Jairo ada di gelandang bertahan, ini akan sangat bagus. Dia ada di sana, ya. Dan saya pikir lebih bagus dengan ada Tom dan Ivar, ya. Nathan nanti masuk di babak kedua, membiarkan Eliano dan Marcelino di belakang Ole. Ini satu hal yang sangat baik. Ya, posisi untuk mengatur ritme permainan ada di pundak Tom Haye yang bisa melakukan itu sepanjang pertandingan. Nah, kalau bermain dengan 4-3-3, formasinya tidak akan berubah ya di belakang. Untuk Kevin Dix saya pikir akan bermain di posisi kanan. Verdong ada di kiri, pas sebagai penjaga gawang. Tinggal 2 di tengah ini siapa? Jai Rido atau Jai Mes. Itu kan yang tersedia yang ada saat ini. Tinggal dipilih yang terbaik dengan 4 back yang berdiri di posisi sejajar, teman-teman ya. Kemudian kalau bermain dengan 3 di tengah ya, dia bisa memilih ada Tom Haye di sana, ada Ivar, ya bisa bermain. Ya mungkin saja kita bisa taruh di sana Eliano Reinders yang bisa bermain juga, yang lebih attack, bermain 3. Kemudian di depan ada Ole Romani. Ya, kita akan lihat ada Marcelino. Mungkin juga kalau lebih berani ya ada Jakob yang bisa bermain. Tapi kalau Eliano didorong ke depan bersama dengan Marcelino dan Ole bermain ada di depan, maka 3 di tengah bisa diisi oleh Nathan, ya, kemudian Jairo dan juga dengan Tom Haye, ya. Atau Nathan tidak bermain, Ivar yang ada di sana. Ini kan kalau bicara dengan Jairo ada. Tapi saya lebih senang sih kalau memang Jairo, Tom dan Ivar yang bermain di tengah. Ini sangat kuat kita. Kuat sekali kita. Ini akan sulit bagi pemain-pemain termasuk lawan Australia. Australia akan menjadi kewalahan untuk bisa menghadapi 3 gelandang kita yang kuat secara box to box. Ya, mereka sangat baik bermain, apalagi Jairo ya kalau dalam keadaan bugar benar, ini akan menguntungkan buat kita, teman-teman. Tinggal tentunya Patrick sebagai seorang pemain yang naluri dalam hal menyerang tinggal memaksimalkan yang ada di depan. Ya, siapa yang akan dia tampilkan selain Ole? Dan saya pikir memang Marcelino yang tampil bagus melawan Arab harus diberikan kesempatan. Nah, bisa saja orang akan bisa melihat atau 11-11 pemain
diaspora. Saya pikir tidak juga, harus bisa memberikan kesempatan paling tidak ada satu pemain kita yang bagus, Marcelino. Ya, dan orang bisa melihat bagaimana Rido. Rido masih bisa, oke. Ya, kalau Rido bisa bermain dengan Jai di belakang, ya berarti Mes yang harus mengalah. Kalau ini kan dengan formasi 4 back. Lain hal kalau dengan 3 back sudah pasti Rido masuk bersama dengan Mes dan Jai. Itu yang akan terjadi. Atau bermain dengan 3-5-2 katakan. Berarti menumpuk pemain-pemain di tengah yang lebih banyak. Verdong di kiri, Kevin Dix di kanan. Ya, ini bagus tentunya kalau dengan posisi seperti ini. Nah, Marcelino bermain di depan bersama dengan Ole. Saya pikir tidak masalah. Ini juga formasi yang bagus ya kalau dengan 3-5-2. Karena 3 gelandang itu juga bisa dimainkan dengan baik yang saya bilang tadi. Ada Jairo, ada Tom, ada Ivar ya. Kalau Jairo sudah oke. Jairo nggak ada, masih lebih kuat lagi kita karena masih ada Nathan yang bisa bermain di sana bertiga dengan Ivar dan Tom. Jadi oke juga. Ya tinggal dia memilih di antara pola mana yang terbaik, 4-3-3, 4-3-2-1 yang menentukan satu striker di depan, atau dengan 3-5-2. 3-5-2 juga enak ya. Karena pertarungan situ sesungguhnya kan ada di lini tengah ya. Sementara 3 back tetap akan terkontrol dengan baik, dikomandoi oleh El Capitano, sang kapten Jai Isyas yang akan bermain di posisi ini. Nah, kita akan tunggu teman-teman ya. Ya, waktu ke depan masih ada 2,5 bulan, apa yang akan dilakukan oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, dan masyarakat pecinta sepak bola sangat menantikan itu. Marilah kita memberikan kesempatan, mendukung apa yang sudah diambil oleh federasi, dan melihat kinerja dari Patrick Kluivert ke depan untuk bisa memesut tim Indonesia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.